Sebelumnya mohon maaf, video ini saya buat bukan untuk mengkritisi, untuk menjatuhkan, untuk apa yang negatif. Bahwa saya nggak bertujuan untuk itu ya. Semoga video ini nanti bisa menjadi bahan renungan atau bahan apa ya, untuk selanjutnya ke depan itu lebih baik. Intinya seperti itu. Ini agak sensitif juga karena saya pengen membuat video tentang Muhammadiyah dan NU. Walaupun saya nggak punya kartu NU ya, nggak punya kartu anggota, tapi saya orang NU. Nah, tapi di sini saya ingin membahas NU, perbedaan Muhammadiyah dan NU. Ini kenapa ya? Menurut saya kok Muhammadiyah lebih rapi ya, dalam artian fasilitas-fasilitas, terus apa ya, tempat-tempatnya itu rata-rata lebih tertata, lebih rapi, lebih siap. Sekolahan lebih banyak Muhammadiyah kelihatannya, dan kualitasnya ya maaf mungkin lebih bagus. Terus tempat apa ya, tempat ibadah lebih bersih dan sebagainya. Terus apa, rumah sakit lebih banyak kelihatannya ya daripada NU, atau mungkin saya yang nggak tahu kenapa gitu loh. Sedangkan secara jumlah banyak apa, data-data yang saya baca, dan banyak yang mengiyakan juga bahwa kalau jumlah banyak yang NU ya, tapi kenapa kok seakan-akan Muhammadiyah itu lebih mateng gitu loh, menurut saya seperti itu. Terus gini, ini kebetulan beberapa bulan yang lalu teman saya itu main ke tempat saya. Dia itu sebagai IPP ya, IPP, dan sebagai petugas yang apa ya, keliling ngambil infak loh ya, petugas Lazisnu lah ya. Terus saya tanya-tanya dong, dapatnya berapa, terus itu untuk apa, seperti itu. Ternyata teman saya nggak tahu, dan menurut teman saya itu dapatnya nggak banyak di desa ya, di desa teman saya tinggal itu dapatnya nggak banyak. Terus saya tanya, loh kok nggak banyak, padahal desanya ya luas ya, tapi kok dapatnya nggak banyak. Ternyata gini, menurut teman saya banyak orang atau warga NU yang nggak mau diambil infak sodakohnya Lazisnu itu. Banyak yang nggak mau dengan alasan gini, ditanya ini untuk apa, uangnya untuk apa, dan teman saya nggak bisa menjelaskan. Nah, permasalahannya di situ. Jadi gimana ya, apakah Lazisnu nggak sesiap itu untuk LPJ ya? Kan gini, teman saya bilang bahwa konsepnya itu dari apa, dari desa ya, kan dari desa, terus dikumpulkan di kecamatan ya, MWC ya. Terus uang dari perkumpulan beberapa kecamatan itu dikumpulkan lagi ke PC setingkat kabupaten ya mungkin ya. Nah, terus nanti dikembalikan lagi ke desa, tapi ada potongan berapa persen, katanya, kata teman saya ini seperti itu. Nanti mohon dikoreksi kalau mungkin ada yang salah. Jadi dari desa dikumpulkan ke kecamatan ke kabupaten. Nah, tapi nanti dikembalikan lagi ke desa, cuman ada potongan berapa persen itu di kabupaten, terus mungkin ada potongan lagi di kecamatan, mungkin seperti itu. Nah, tapi kecamatan dan kabupaten itu menurut warga ya, saya rasa nggak mungkin kalau diselewengkan, saya rasa nggak mungkin. Tapi gini, ada kurangnya informasi untuk apa itu digunakan, uangnya itu untuk apa digunakan, itu mungkin sebagian warga itu nggak tahu. Jadi seperti yang terjadi di desa teman saya itu, akhirnya beberapa warga NU itu nggak mau diambil sedekahnya untuk Lazisnu, itu nggak mau, akhirnya seperti itu. Jadi menurut saya ada gap informasi antara pengurus sama masyarakat, saya rasa seperti itu. Apakah ini ya, jadi yang problematika yang saya pikir, saya apa ya, pengen saya angkat di sini, nanti mohon
komentari ya, kalau mungkin ada salah atau salah informasi atau apa mungkin ya. Apakah itu yang menyebabkan antara NU dan Muhammadiyah itu kesiapannya, kematangannya ada apa ya? Ada gap, ada perbedaan, sedangkan secara jumlah banyak yang NU ya. Tapi kenapa Muhammadiyah lebih matang, lebih rapi, lebih siap? Apakah mungkin LPJ, laporan dari masyarakat dikumpulkan atau apa ya, keuangan itu lebih tertib Muhammadiyah? Pertanyaan saya itu. Kalau iya, jadi ya mungkin saya rasa NU harus berbenah. Kalau apa ya, kalau intern pengurus mungkin ada yang tahu mungkin ya, tapi monggo lah sesekali mungkin bikin gebrakan bahwa uang itu untuk apa di-share ke masyarakat. Kan sekarang sosmed ya, semua bisa mengakses sosmed ya, jadi mungkin sesekali itu bisa dilakukan. Dan gini, saya sempat berpikir ngitung-ngitung lah, katakanlah tahun 2021 atau 22 ya, kemarin ya saya melihat data itu, diperkirakan jumlah warga Nahdien NU itu sekitar 150 juta. Anggap saja belum nambah gitulah, anggap saja belum nambah 150 juta orang, anggap saja yang produktif. Ini saya perkecil lagi ya, anggap saja yang produktif itu sekitar 50 juta. Kalaupun sistemnya sudah siap, petugasnya sudah siap, 50 juta per orang itu kita katakanlah sedekah atau infak 500 rupiah gitu aja ya. Ini saya hitungin dulu ya, 500 rupiah dikalikan 50 juta. Bentar. 500 rupiah dikalikan 50 juta. Itu per hari itu dapatnya 25 miliar. Itu per hari. Kalau dikalikan 30, 750 M. Sebenarnya warga NU itu kaya loh. Dianggap saja yang produktif 50 juta orang dikalikan 500 rupiah kan per hari, ini 500 rupiah ya, snack aja nggak dapat loh ya, permen lah mungkin. Infak atau sedekah 500 rupiah per hari, itu per bulan warga NU itu punya uang 750 miliar loh padahal. Tapi kenapa per hari ini seakan-akan yang kita bisa lihat NU itu kalah sama Muhammadiyah dalam hal fasilitas, kesiapan macam-macam pendidikan atau rumah sakit atau mungkin sarana prasarana ibadah dan sebagainya. Mohon ini saya tertawa bukan untuk menertawakan lah ya, tapi ada apa di sana gitu loh ya. Jadi mungkin apa ya, ada yang perlu dibenahi. Nah akhirnya itu kan kejadian, teman saya ke tempat saya itu sekitar 1-2 bulan yang lalu ya. Akhirnya saya itu mencoba kebetulan ini ya, kebetulan ada kenalan seorang kiai dan baru saja pengen mendirikan pesantren Al-Quran ya, tahfidz ya. Akhirnya saya itu bikin sejenis lazis tapi kecil-kecilan gitulah. Ini saya bawa ini ya. Jadi saya beli tempat ini jajanan ini, terus akhirnya saya bikin stiker. Ini saya tulisi sedekah makanan untuk santri dan penghafal Quran. Kebetulan santrinya masih 8 anak tahfidz itu ya. Nah jadi Pak Kiainya itu bilang bahwa pengennya nggak hanya orang-orang kaya yang bisa menghafalkan Quran. Akhirnya saya terinspirasi dari Lajisnu tadi yang saya bilang ke belakang tadi ya. Uang receh pun sebenarnya kalau dikumpulkan itu banyak. Akhirnya saya bikin seperti ini. Itu sedekah makanan 1000 per hari untuk memberi makan para santri dan penghafal Quran. Ini saya kasihkan ke orang-orang yang bersedia saja ya.
baru jalan 2 bulan. Kan bulan pertama itu baru berapa orang gitulah, 40 sekian orang, baru sedikit, tapi dapatnya uang. Padahal di sini saya tulis Rp1.000 per hari ya, itu dapatnya 2.880. Akhirnya bulan kedua itu meningkat 50 sekian orang kalau nggak salah, sekitar 60-an lah ya, itu dapat uang 3.500 apa 3.800, saya lupa. Nah, ternyata warga NU itu kaya loh ya, ternyata kaya. Itu yang saya bilang tadi kan Rp500 ya, ini Rp1.000 pun ternyata mampu. Kalau saya rata-rata mereka itu sedekah atau infak itu sekitar 1.500 ternyata per hari. Nah, kan karena saya belajar dari teman saya itu tadi ya, karena mungkin ada LPG yang gap dan sebagainya, itu mungkin ya saya belajar dari situ. Akhirnya gini, semua orang atau warga masyarakat yang bersedia saya titipi sedekah makanan ini, itu semua saya masukkan ke grup WA. Di situ saya LPG dapat berapa, terus digunakan untuk apa. Bahkan di situ ada musyawarah juga, misalnya dibelikan untuk apa, magicom yang buat nasi itu gimana dan sebagainya. Itu ada apa ya, sebenarnya tujuannya LPG, tapi di situ ternyata ada sejenis musyawarah. Jadi para donatur itu juga ikut peran aktif di situ. Oh iya, akhirnya malah nggak mengurangi uang ini, ternyata akhirnya ada yang membelikan sukarela. Ya saya belikan saja, ternyata seperti itu. Jadi gini, dan per hari ini yang minta toples ini semakin banyak ya. Jadi gini, menurut saya ketika LPG kita itu bagus, itu sebenarnya kaya loh, warga NU itu sebenarnya kaya. Bayangkan kalau kita anggap, tadi saya bilang Rp500 ya, Rp500 dikalikan 50 juta, itu 1 bulan 750 miliar. Itu bisa digunakan untuk apapun loh sebenarnya itu ya. Entah itu untuk menyantuni warga atau mungkin untuk apapun, atau bangun apa. Sebenarnya harusnya NU itu kaya, tapi kenapa fasilitasnya kok, atau mungkin itu ciri khasnya mungkin musolanya rada berdebu, rada kotor dan sebagainya gitu ya, nggak bagus banget atau gimana ya. Mungkin penonton bisa memberikan apa ya, masukan. Mari kita berbenah bareng-bareng. Saya berharap atau bermimpi bahwa NU kan kaya, harusnya semuanya bisa lebih daripada tetangga sebelah, saudara kita yang sebelah itu ya, harusnya seperti itu. Mungkin nanti ada yang bilang seperti ini, grup WA LPG bisa di WA dan sebagainya lah, NU jumlahnya 50 juta, bisa dibilang seperti ya, 50 juta orang gimana. Kan gini, kan bisa ada pengurus NU itu, ada yang di tingkat dusun, ada yang di tingkat desa, ada yang di tingkat kecamatan. Nah, satu dusun itu berapa orang? Bisa dibilang satu desa berapa orang? Itu kan bisa dibuatkan grup WA. Oh, Lazisnu itu per hari ini desa ini dapat sekian, terus kita setorkan ke kecamatan, terus ke kabupaten, terus kembali lagi segini. Ayo kita gunakan untuk apa dan sebagainya. Harusnya kan bisa. Jangan bilang nanti, wah ini jutaan orang tapi kan pengurusnya juga banyak juga. Ini sementara lah ya, cuman berapa orang, 2 orang 3 orang yang ngurusi ini, walaupun masih sedikit yang belum ada 100 per hari ini. Tapi ternyata ketika kita itu LPG-nya bagus, banyak orang-orang yang sebenarnya tuh kaya dan percaya dan mau. Jadi monggo kita selesaikan masalah ini bareng-bareng. Harusnya NU kaya, tapi kenapa kok masih tertinggal gitu ya. Semoga video ini nggak dihujat, tapi kalaupun dihujat ya nggak apa-apa lah, saya juga NU sebenarnya. Kalaupun dihujat ya monggo silahkan, tapi ya monggo ayo kita setelah menghujat, mari kita bareng-bareng
diskusi bagaimana solusinya dan sebagainya. Per hari ini saya lumayan berhasil, sampai detik ini saya masih berhasil ini mengumpulkan sedekah makanan ini, masih berhasil ya. Jadi atau mungkin penonton ada yang pengen ikut-ikutan menjadi donatur, ini Rp1.000 ini saya berikan ke Yayasan TBUQ, Yayasan Tarbiyah Bustanu Usakhil Quran di Desa Sumbersari, Kecamatan Danau, Kabupaten Blitar. Jadi anak-anak santri-santriwati yang mondok di situ, yang menghafalkan Quran di situ, itu gratis biaya makan minum. Semoga video ini bisa menginspirasi atau menjadi bahan pertimbangan ya. Saya mohon maaf kalaupun ada kata-kata yang atau data-data yang saya sampaikan itu enggak valid mungkin. Tapi monggo semoga NU dan Muhammadiyah tetap akur, tetap rukun, dan kita bersinergi dalam hal apapun. Terus ya kalau bisa jangan terlalu jomplang ya. Harapan saya seperti itu. Oke, terima kasih ya sudah nonton. Terima kasih saya ucapkan, semoga kita senantiasa S3, seneng, sugih, sehat, bahagia, kaya dan sehat. Terima kasih.